Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D akan menjelaskan materi mengenai kepribadian, gaya hidup, dan nilai. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Ainun Dia Lestari, ada Nurmala Zainuddin, Fadlila Azahra, saya sendiri Faradila Nurul Suci, Jaya Lestari, Suasanti, dan Tasha Nurhaliza. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian. Banyak penelitian menemukan bahwa orang tampaknya tidak menunjukkan kepribadian yang stabil, karena orang tidak selalu berperilaku dengan cara yang sama dalam semua situasi. Mereka berpendapat bahwa ini hanyalah cara yang mudah untuk mengkategorikan seseorang. Secara intuitif, argumen ini agak sulit untuk diterima, karena kita cenderung melihat orang lain dalam rentang situasi yang terbatas, sehingga mereka tampak bertindak secara konsisten. Karakteristik yang mendasari seseorang hanyalah salah satu bagian dari teka-teki, dan faktor situasional sering memainkan peran besar dalam menentukan perilaku. Instrumen Inventarisasi Kepribadian Multifasik Minnesota atau MMPI mengkonfirmasi bahwa kepribadian cenderung stabil pada usia 30 tahun. Misalnya, kebanyakan dari kita menjadi kurang tertarik dalam pencarian sensasi saat kita lebih fokus pada disiplin diri. Selanjutnya, perilaku konsumen di sofa, teori Freudian. Psikolog terkenal Sigmund Freud mengusulkan bahwa sebagian besar kepribadian orang dewasa berasal dari konflik mendasar antara keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhan fisiknya dan kebutuhan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pertama, teori Freudian. Sistem Freudian. Id adalah tentang kepuasan langsung. Ini beroperasi sesuai dengan prinsip kesenangan, yaitu keinginan dasar kita untuk memaksimalkan kesenangan dan menghindari rasa sakit memandu perilaku kita. Itu egois dan tidak logis. Ini mengarahkan energi psikis seseorang ke arah tindakan yang menyenangkan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Superego adalah penyeimbang dari id. Sistem ini pada dasarnya adalah milik hati nurani orang tersebut. Ini menginternalisasikan aturan masyarakat, terutama ketika orang tua mengajarkan kepada kita, dan mencoba mencegah id dari mencari kepuasan egois. Akhirnya, ego adalah sistem yang mengenahi antara id dan superego. Ini pada dasarnya wasit dalam pertarungan antara godaan dan kebajikan. Selanjutnya, ego. Ego mencoba untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Ini sesuai dengan prinsip realitas, yang berarti menemukan cara untuk memuaskan id yang menurut dunia luar dapat diterima. Perspektif Freudian juga memunculkan kemungkinan bahwa ego bergantung pada simbolisme dalam produk untuk berkompromi antara tuntutan id dan larangan superego. Orang-orang menyalurkan keinginan mereka yang tidak dapat diterima ke saluran yang dapat diterima ketika mereka menggunakan produk yang menandakan keinginan mendasar ini. Ini adalah hubungan antara simbolisme produk dan motivasi. Produk mewakili tujuan konsumen yang sebenarnya, yang secara sosial dapat diterima atau tidak dapat dicapai. Terkadang, cerutu hanyalah cerutu, produk sebagai simbol seksual. Sebagian besar aplikasi Freudian dalam pemasaran berhubungan dengan simbolisme seksual produk. Meskipun Freud bercanda bahwa terkadang cerutu hanyalah cerutu, banyak aplikasi populer dari ide-ide Freud berputar sekitar penggunaan benda-benda yang menyerupai organ seks. Fokus ini berasal dari analisis Freud tentang mimpi
yang dia yakini mengkomunikasikan keinginan yang ditekan dalam bentuk cerita yang kaya secara simbolis. Riset motivasi. Pada tahun 1950-an, penelitian motivasi meminjam ide-ide Freudian untuk memahami makna yang lebih dalam dari produk dan iklan. Pendekatan ini mengadaptasi psikoanalisis Freudian interpretasi dengan penekanan berat pada motif bawah sadar. Selanjutnya ada daya tarik dan penelitian motivasi. Jadi para peneliti ini sangat dipengaruhi oleh teori Freudian ortodoks. Interpretasi mereka biasanya melibatkan tema seksual. Penekanan ini cenderung mengabaikan penyebab lain yang masuk akal untuk perilaku. Namun penelitian motivasi memiliki daya tarik yang besar untuk setidaknya beberapa pemasar karena beberapa alasan. Yang pertama itu, penelitian motivasi lebih murah untuk dilakukan daripada pengumpulan data survei kuantitatif skala besar karena biaya wawancara dan pemrosesan dan data relatif minimal. Yang kedua, ada pengetahuan yang diperoleh perusahaan dari penelitian motivasi dapat membantunya mengembangkan komunikasi pemasaran yang menarik bagi kebutuhan yang mendalam. Dan dengan demikian memberikan pengait yang lebih kuat untuk menarik konsumen. Meskipun belum tentu valid untuk semua konsumen di pasar sasaran, wawasan ini tetap dapat berharga bagi pengiklan yang ingin membuat salinan yang sesuai dengan pelanggan. Yang ketiga, ada beberapa temuan tampaknya masuk akal secara intuitif setelah fakta. Misalnya, studi motivasi menyimpulkan bahwa kita mengasosiasikan kopi dengan persahabatan, bahwa kita menghindari buah prune karena mengingatkan kita pada usia tua, dan bahwa pria dengan senang hati menyamakan mobil pertama yang mereka miliki saat remaja dengan permulaan kebebasan seksual mereka. Selanjutnya, teori neo-Freudian. Karya Freud memiliki pengaruh besar pada teori kepribadian selanjutnya. Meskipun dia membuka pintu untuk menyadari bahwa penjelasan untuk perilaku mungkin tersembunyi di bawah permukaan. Banyak rekan dan siswanya merasa bahwa kepribadian seseorang lebih dipengaruhi oleh bagaimana dia menangani hubungan dengan orang lain daripada bagaimana dia menyelesaikan konflik seksual. Ahli teori ini disebut neo-Freudian, artinya mengikuti atau dipengaruhi oleh Freud. Yang pertama ada Karen Horney. Salah satu neo-Freudian yang paling menonjol adalah Karen Horney. Psikoterapis perintis ini menggambarkan orang sebagai bergerak ke arah orang lain, menurut, menjauh dari orang lain, terpisah, atau melawan orang lain, atau agresif. Selanjutnya ada Carl Jung. Carl Jung ini salah satu murid Freud. Namun Jung tidak menerima penekanan Freud pada aspek kepribadian seksual. Dia melanjutkan untuk mengembangkan metode psikoterapinya sendiri yang dia sebut psikologi analitis. Pengalaman kumulatif dari Carl Jung dari generasi masa lalu ini membentuk siapa kita hari ini. Ide-ide Jung mungkin tampak agak dibuat-buat, tetapi pesan iklan sebenarnya sering terjadi termasuk arketipe. Arketipe yang dimaksud ini melibatkan tema seperti ide dan pola perilaku yang diakui secara universal. Arketipe ini seperti kelahiran, kematian, atau iblis yang sering muncul dalam mitos. Kemudian ada Alfred Adler. Dia mengusulkan bahwa motivasi utama adalah untuk mengatasi perasaan rendah diri dibandingkan dengan orang lain. Dan juga ada Harry Stack Sullivan yang berfokus pada bagaimana kepribadian berkembang untuk mengurangi kecemasan dalam hubungan sosial. Selanjutnya ada kepribadian merek. Kepribadian merek adalah seperangkat sifat yang diatribusikan orang pada suatu produk seolah-olah itu adalah seseorang. Semakin umum bagi pemasar untuk berpikir hati-hati tentang kepribadian merek saat mereka merangkul pendekatan komunikasi yang dikenal sebagai penceritaan merek. Penceritaan merek didasarkan pada tradisi teori respon pembaca, yang merupakan perspektif yang diterima secara luas dalam sastra yang berfokus pada peran pembaca dalam menafsirkan sebuah cerita daripada hanya mengandalkan versi penulis. Kemudian ada istilah pengemasan. Pengemasan ini adalah bentuk dan warna yang terkait dengan makna.
Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan gaya hidup dan identitas konsumen. Gaya hidup mendefinisikan pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang tentang bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya. Pilihan-pilihan ini memainkan peran kunci dalam mendefinisikan identitas konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup menentukan identitas konsumen. Kita kerap kali melihat variasi kategori mencolok di kalangan mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi, di antaranya adalah sebagai berikut. Kategori variasi yang pertama, ada kategori metro, kemudian yang kedua ada kategori hesher, kemudian yang ketiga ada kategori emo. Kategori yang pertama ada kategori metro. Mereka ini tidak bisa melewati toko fashion tanpa membeli. Mereka mempunyai 20 pasang sepatu, setengah lusin kacamata, dan banyak jam tangan. Mereka menemui stylist, bukan pencukur rambut, karena pencukur rambut tidak dapat melakukan highlight. Mereka tak sekedar mencukur bulu di wajah, tetapi juga melakukan pengelupasan kulit kering dan melembabkan kulit muka. Kategori yang kedua, kategori hesher. Mereka ini memakai Reebok, jeans yang dicuci dengan ice, kemudian kaos oblong dan masih tinggal di ruang bawah tanah orang tua mereka. Mereka ini mungkin memiliki Nova yang sudah tak berjalan selama 5 tahun. Kategori selanjutnya, kategori terakhir yakni kategori emo. Mereka ini penyuka musik papong. Kemudian mereka memakai sweater wol ketat, jeans ketat, syal gatal bahkan di musim panas, kacamata hitam berbingkai persegi, rambut berminyak yang tak dikeramas. Selanjutnya ada penjelasan mengenai perspektif pemasaran gaya hidup. Orang-orang mengurutkan diri mereka berdasarkan hal-hal yang mereka sukai. Bagaimana mereka suka menghabiskan waktu luang mereka, dan bagaimana mereka memilih untuk membelanjakan pendapatan mereka yang dapat dibelanjakan. Kemudian ada tujuan pemasaran gaya hidup. Untuk memungkinkan konsumen mengejar cara yang mereka pilih untuk menikmati hidup mereka dan mengekspresikan identitas sosial mereka. Jadi, tujuan dari pemasaran gaya hidup adalah untuk mengekspresikan identitas sosial seseorang. Kemudian kita lanjut pada sebuah gambar yang tampak di sini. Ada sebuah yang terdiri dari 3 lingkaran, yang dimana lingkaran hijau menunjukkan penjelasan mengenai kepribadian atau seseorang. Kemudian lingkaran berwarna orange menunjukkan penjelasan mengenai produk. Kemudian lingkaran berwarna biru menunjukkan atau menjelaskan bagaimana setting. Kemudian di tengahnya ini ada lifestyle. Artinya dari ketiga komponen ini memiliki kecenderungan untuk beririsan. Jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa produk, setting maupun person itu memiliki keterhubungan dengan lifestyle atau gaya hidup. Selanjutnya adalah pelengkap produk dan strategi co-branding. Gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana orang menggunakan produk untuk menentukan gaya hidup mereka dapat kita lihat ketika mereka membuat pilihan dalam berbagai kategori produk. Perspektif pemasaran gaya hidup menyiratkan bahwa kita harus melihat pola perilaku untuk memahami konsumen. Seperti yang dikatakan dalam sebuah penelitian bahwa semua barang membawa makna tetapi tidak dengan sendirinya. Maknanya ada dalam hubungan antara semua barang, sama seperti musik
yang ditandai oleh suara, bukan karena hanya satu nada. Nah, bagian penting dari pemasaran gaya hidup adalah mengidentifikasikan rangkaian produk dan layanan yang diasosiasikan konsumen dengan gaya hidup tertentu. Faktanya, bukti penelitian menunjukkan bahwa produk yang tidak menarik akan lebih menarik ketika konsumen menghubungkan dengan produk lain yang mereka sukai. Lebih jauh lagi, ketika orang mengkonsumsi beberapa produk yang diberi label dan merek yang sama, mereka sebenarnya lebih menyukai itu. Mereka percaya bahwa barang-barang yang itu disengajakan untuk dikembangkan untuk berjalan bersama-sama. Nah, penggabungan objek dari berbagai kategori untuk mengekspresikan ide gaya hidup tunggal adalah inti dari banyak keputusan untuk mengkonsumsi, termasuk mengkoordinasikan pakaian untuk kencan besar seperti sepatu, pakaian, wangian, atau untuk mendekorasi ruangan seperti menghubungkan meja, karpet, wallpapernya, dan bahkan mendesain restoran seperti memilih menu, suasananya, bahkan seragamnya. Nah, pada saat ini banyak orang mengevaluasi produk tidak hanya dari segi fungsi, tetapi juga dari segi seberapa baik desain itu berkoordinasi dengan benda dan perabotan lain. Nah, pemasar yang dapat memahami hubungan lintas kategori ini dapat mengejar strategi merek bersama, di mana mereka bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mempromosikan 2 atau lebih item. Beberapa pemasar bahkan mencocokkan karakter juru bicara mereka dalam iklan. Kelengkapan produk terjadi ketika makna simbolis dari produk yang berbeda berhubungan satu sama lain. Konsumen menggunakan rangkaian produk yang disebut sebagai konstelasi konsumsi untuk mendefinisikan komunikasi dan melakukan peran sosial. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak mahir menciptakan konstelasi konsumsi, dan seiring bertambahnya usia, mereka cenderung memasukkan lebih banyak merek dalam struktur kognitif ini. Selanjutnya adalah psikografis. Pemasar seringkali merasa penting untuk mengembangkan produk yang menarik bagi subkultur gaya hidup yang berbeda. Seperti ketika pemasar menggabungkan variabel kepribadian dengan keadilan pengembangan SUV. Nah, kemudian hal ini dapat menarik 2 segmen psikografis yang berbeda. Nah, psikografis itu melibatkan penggunaan faktor psikologis, sosiologis, dan antropologis untuk menentukan bagaimana pasar tersegmentasi oleh kecenderungan kelompok di dalam pasar dan alasan mereka untuk membuat keputusan tertentu tentang suatu produk, orang, ideologi, atau untuk pengambilan sikap dan atau penggunaan media. Pemasar menggunakan banyak variabel psikografis untuk menyegmentasikan konsumen, tetapi semua dimensi ini melampaui karakteristik permukaan dan untuk menyelidiki motivasi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk. Demografi memungkinkan kita untuk menggambarkan siapa pembeli, tetapi psikografis memberitahu kita mengapa mereka melakukan itu. Contoh klasik melibatkan kampanye iklan populer seperti Kanada untuk bir Monster ekspor yang mencakup wawasan dari temuan psikografis. Penelitian perusahaan menunjukkan bahwa target pelanggan Molson cenderung seperti anak laki-laki yang tidak pernah tumbuh dewasa, yang tidak yakin tentang masa depan mereka, yang terintimidasi oleh kebebasan baru yang ditemukan wanita. Oleh karena itu, iklan tersebut menampilkan sekelompok pria, yaitu Fred and the Boys, yang kumpul-kumpulnya menekankan bahwa persahabatan pria, perlindungan terhadap perubahan, dan pesan yang meyakinkan bahwa bir akan terus terasa enak. Nah, bagaimana kami melakukan analisis psikografis? Yaitu studi psikografis mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah dengan profil gaya hidup yang mencari item untuk membedakan antara pengguna
dan bukan pengguna suatu produk. Yang kedua adalah profil khusus. Produk ini mengidentifikasi kelompok sasaran dan kemudian membuat profil konsumen ini pada dimensi yang relevan dengan produk. Yang ketiga adalah sebuah studi segmentasi gaya hidup umum menempatkan sampel besar responden ke dalam kelompok homogen berdasarkan kesamaan preferensi mereka secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah studi segmentasi khusus produk yang menyesuaikan dengan pertanyaan kategori produk. Sebagai contoh adalah jika seseorang peneliti ingin melakukan peneliti seperti obat perut. Nah, dia dapat mengubah kata-kata seperti saya terlalu khawatir menjadi saya mendapatkan masalah perut jika saya terlalu khawatir. Nah, hal ini memungkinkan untuk membedakan gaya secara lebih halus di antara pengguna merek pesaing. Nah, yang selanjutnya adalah AIO. Sebagai besar penelitian psikografis kontemporer mencoba mengelompokkan beberapa konsumen menurut beberapa kombinasi dari 3 kategori variabel, yaitu aktivitas, minat, dan pendapat yang kita sebut AIO. Ringkasnya, biasanya bagaimana langkah pertama dalam melakukan analisis psikografis adalah untuk menentukan segmen gaya hidup mana yang menghasilkan sebagian besar pelanggan untuk menentukan produk tertentu. Teknik psikografis membantu pasar mengidentifikasi pengguna fanatik mereka. Kemudian mereka dapat lebih memahami bagaimana mereka menghubungkan merek dengan manfaat yang mereka peroleh darinya. Misalnya, pemasar pada awal kecanduan sepatu berjalan dan berasumsi bahwa semua pembeli pada dasarnya adalah penari yang kehabisan tenaga. Penelitian psikografis selanjutnya menunjukkan bahwa ada beberapa kelompok pejalan kaki yang berbeda. Dari situ mereka mulai berjalan kaki dari tempat kerja hingga mereka berjalan kaki untuk bersenang-senang. Pembuat botol air stick yang populer yang tersedia dalam berbagai desain sebenarnya memilih dari 3.000 konsep yang berbeda setiap tahun dengan mempertimbangkan pelanggan tertentu. Ini termasuk Whole Food Woman yang tinggal di kota, berlatih yoga dan membeli produk organik, dan Greg Chigga yang mendengarkan Radiohead dan menggunakan sepatu Keds Converse vintage. Pemasar menggunakan hasil studi ini untuk yang pertama adalah menentukan target pasar. Informasi ini memungkinkan pemasar untuk melampaui deskripsi demografis atau penggunaan produk yang sederhana, misalnya pria parubaya atau pengguna yang sering menggunakannya. Yang kedua adalah ciptakan pandangan baru tentang pasar. Terkadang pemasar membuat strategi mereka untuk mempertimbangkan pelanggan yang khas. Strategi ini memungkinkan bahwa tidaklah benar karena pelanggan mungkin tidak cocok dengan asumsi ini. Misalnya pemasar krim wajah wanita yang terkejut bahwa wanita lebih tua dan janda adalah pengguna berat mereka dan daripada wanita yang lebih muda dan mudah bergaul, yang padahal adalah sasaran mereka. Selanjutnya adalah posisikan produk informasi psikografis untuk memungkinkan pemasar dapat menekankan fitur yang sesuai dengan gaya hidup seseorang. Fitur produk yang sesuai dengan gaya hidup seseorang. Yang keempat adalah mengkomunikasikan atribut produk dengan lebih baik kepada artis atau copywriter untuk memperoleh citra mental yang lebih seperti target konsumen daripada yang hanya didapat dengan melihat statistik. Selanjutnya yang kelima adalah kembangkan strategi produk. Nah, pada hal ini kita harus memahami bagaimana suatu produk cocok atau tidak cocok dengan gaya hidup konsumen dan memungkinkan pemasar untuk mengidentifikasi peluang produk baru dan memetakan strategi media dan menciptakan lingkungan yang paling konsisten dan harmonis dengan pola konsumsi ini. Nah, yang terakhir adalah perhatikan isu-isu sosial dan politik pasar. Seperti pada suatu studi psikografis terhadap pria 18 hingga 24 tahun yang minum dan mengemudi, mereka itu menyoroti potensi ini untuk membantu orang-orang
dalam memberantas perilaku berbahaya. Nah, para peneliti meneliti berbagai segmen ini menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah pengatur waktu yang baik, yang kedua adalah penyesuaian yang baik, sikutu buku, dan anak bermasalah. Nah, mereka menemukan bahwa satu kelompok, khususnya pengatur waktu yang baik, lebih mungkin percaya bahwa mabuk itu menyenangkan dan kemungkinan mengalami kecelakaan saat mengemudi dalam keadaan mabuk, dan bahwa minum meningkatkan daya tarik seseorang terhadap lawan jenis. Karena penelitian menunjukkan bahwa kelompok ini juga paling mungkin untuk minum di konser dan pesta rock, paling mungkin menonton MTV, dan cenderung mendengarkan stasiun radio rock berorientasi album. Mencapai pengatur waktu yang baik dalam kampanye pencegahan yang lebih mudah. Nah, di slide ini ada tabel 76 yang merupakan dimensi AIO. Materi selanjutnya False International. Meteorologi segmen yang dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan konsumen yang lebih dalam di berbagai negara, dapat berguna untuk perencanaan pemasaran strategi dan strategi komunikasi khusus negara. False International menyajikan kerangka kerja khusus negara berdasarkan perbedaan budaya antara sikap dan perilaku seperti yang ada di berbagai negara, termasuk false untuk Cina, Republik Dominika, Jepang, Nigeria, Inggris, dan Venezuela. Nilai adalah keyakinan bahwa beberapa kondisi lebih disukai daripada kebalikannya. Nilai berperan penting dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi membeli produk dan jasa karena percaya bahwa produk tersebut dapat membantu untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan nilai. Beberapa analis berpendapat bahwa pengalaman pembelian memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar karena mereka memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain dan membentuk bagian yang lebih besar dari identitas sosial kita. Konsumen yang sangat materialistis benar-benar mengalami kesenangan sebelum membeli karena mereka percaya itu akan mengubah hidup mereka, tetapi mereka kemudian mengalami emosi negatif setelah mereka membeli barang ketika mereka menyadari hal itu tidak terjadi. Berikut ini adalah jenis norma Kreisfeld, yaitu kostum, more, dan confession. Selanjutnya, bagaimana nilai berhubungan dengan perilaku konsumen. Beberapa penelitian membedakan nilai-nilai khusus konsumsi seperti belanja yang nyaman atau layanan cepat, dan nilai-nilai khusus produk seperti kemudahan penggunaan atau daya tahan, yang mempengaruhi kepentingan relatif orang-orang di tempat yang berbeda. Berikut ini beberapa upaya khusus untuk mengukur nilai-nilai budaya dan menerapkan pengetahuan pada strategi pemasaran, yaitu survei nilai Rockage, daftar nilai, model rantai sarana akhir, dan survei sindikasi. Baiklah, itu tadi merupakan penyajian materi dari kelompok kami. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sebelum menutup video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyajian materi yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu baik itu kepribadian, gaya hidup, maupun nilai-nilai yang dianut oleh seseorang itu dapat mempengaruhi perilakunya sebagai konsumen. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.